datang ke negeri di bawah bayu. Yeah, okay, hai, saya Pis Pasha. Okay, merupakan pengacara anda untuk rancangan Bah Membikin Kita Lagu. Okay, kebanyakan orang semua tanya, siapakah penyanyi itu? Lagu apakah itu? Tapi sebenarnya tanpa komposer, siapalah penyanyi itu? Jadi ini adalah rancangan yang memperkenalkan komposer-komposer popular di Sabah. Okay guys, jadi kamu orang teruskan untuk menonton rancangan ini, Bah Membikin Kita Lagu. Yeah. Hai, bersama dengan saya Apis Pasha dalam rancangan Bah Membikin Kita Lagu. Kali ini kita membawa episod yang ke-12 bersama dengan seorang komposer dan penggiat seni dari Tuaran, iaitu Kak Jovita. Hai. Ya, ini dia Kak Jovita. Hai dulu Kak. Hai. Okey Kak, jadi kita punya apa orang bilang penonton-penonton untuk rancangan Bah Membikin Kita Lagu ni mau kenal kakak secara orang bilang dalam lah. Jadi coba kakak cerita asal dari mana dan juga apa kerja kakak yang sebenarnya. Okey, saya dari Kampung Melisau Tenggilan. Dan kerja sepenuhnya dalam bidang seni sebagai penggiat seni, komposer dan pengurus studio rakaman. Wah, di mana studio kita nih? Di sini TJC Talent Studio. Nah, inilah ada studio. Yang tidak dia. seberapa ini. Jadi kalau kamu ada artis baru mau rekod lagu, kamu mesti datang sini, oke? Cari saja Kak Jovita. Ya, harus. Harus, wajib dan harus. Oke Kak, jadi sudah berapa lama terlibat dalam seni musik nih? Oke, kalau cakap pasal tuh macam lama juga lah. Tapi dalam kalau yang bergiat secara aktif macam yang serius betul-betul serius lah, betul tahun 1989. Wah, Saya mula merekam lagu di RTM 1989. 1989. Saya belum berapa umur Mas satu? Doi dong. 856789. 5 tahun baru. Ini Lagu ini pertama antara saya, kita punya legend. Berjudul Pinata Hak Dari Sawat. Saya merekam lagu waktu itu. Lagu Pinata Hak Dari Sawat dan apa satu itu lagi? lagu bahasa Kadazan Dusun lah. Dusun. Dan satu Ralan Kopasion. Wah, itu Tapi yang orang biasa dengar dan yang mungkin sudah jadi suilan lah sudah menonton Pinata Hak Dari Sawat. Oke. Itu 1989 sehingga sekarang lah. Lepas itu saya rehat sekejap. Rehat sekejap. Rehat sekejap selepas saya berumah tangga. Berumah tangga. Rehat sekejap sebab sibuk jaga anak. Lepas itu saya mulai aktif semula dalam tahun 2005. 2005. Masa itu yang main berani mati rekam album balik yang baru macam baru 2 minggu saya mulai nyanyi balik. Kami terus buat album nih. Wah, kayak boleh tanah. Sudah sekian lama kan? Iya. Tapi biasalah betul. Kalau sudah minat orang bilang. Iya memang. Sampai bila-bila pun tidak pernah. Sekejap pun tetap di sana aja tuh kalau memang sudah minat. Oke, jadi itu yang orang bilang tahun daripada tahun 1989. Oke, dan bermula lagi sekali dalam tahun 2005 sampai sekarang lah. Oke, jadi macam kakak kan sendiri, kenapa pilih bidang seni ini? Pertama sebab minat dan kedua sebab saya memang suka cari duit sebab kan dulu ikut band ada duit. Memang saya pun suka cari duit nih. Lepas tuh, siapa lagi suka jalan-jalan? Sebab ketiga suka jalan-jalan. Iya, habis kan kita macam yalah suka merantau kan, jadi memang itu satu. Sebenarnya merantau lagi bagus sebab kita boleh orang bilang kenal dunia luar bah. Tapi yang paling utama memang suka lah, memang minat. Memang minat. Memang orang bilang bakat juga betul juga, susah juga mau cakap kan. Oke, jadi itu kenapa pilih bidang seni kan. Jadi dalam kakak berkarya dan juga dalam bergiat seni selama sampai sekarang nih, siapa pendorong utama kakak dalam seni ini? Oke, pendorong utama saya, peminat saya yang paling tegar ialah mendiang ibu saya. Wah, mendiang ibu. Dia paling paling supportive. Apa-apa saya buat kalau macam dalam bidang nyanyian nih, kau buat saja. Kalau mau jalan pun, jalan saja. Yang penting tidak buat benda yang tidak bagus lah.
dia tahu saya minat, jadi dia biar asal dia tahu saya menyanyi, dia biar saja tuh. Kenapa lah tidak buat kerja sana, dia nampak dia dengar saya menyanyi kan, oh, dia biar jadi dia dipanggil buat kerja kalau sudah menyanyi teriak-teriak. Punya siuk. Kalau saya udah berhenti lagi saya tuh, terpaksa lagi deh. Yang kena teriak lah kan. Oke, jadi selain mendiang mama, siapa lagi? Sendiri dan keluarga. Keluarga, kawan-kawan ada juga lah. Ya, adalah kawan-kawan. Nah, juga. kawan-kawan ada macam sedikit jadi kan. Kawan-kawan tidak banyak, tapi ini diri sendiri yang, terlampau minat sudah mungkin kan. Kan, jadi itulah kadang-kadang kalau kita mau bekerja tuh kena dari sendiri juga yang mulakan. Oke, jadi sekarang macam kakak sebagai penggiat seni juga orang bilang penggubah lagu kan, apa cabaran juga tekanan paling besar yang kakak pernah hadapi? Banyak juga kalau kau bilang cabaran banyak juga, sebab kan saya ini kan perempuan, jadi ikut-ikut band dengan tidak kebanyakan, memang semua kawan-kawan saya itu kan lelaki. Ya, pemusik-musik jadi kan orang kiri kanan kan kita tuh lah. cakap lah. Ini perempuan di sana sini jalan-jalan malam, terus balik-balik lewat malam macam dia ini pribadi dia macam mana. Itulah tuh cabaran dia tuh. Tapi itulah kadang-kadang orang di luar sana tidak paham. Ya, Padahal kalau niat kita kita kan cari duit, cari kerja kan. Nah, itu benda saya rasa. Saya memang dari bujang dari 17 tahun begitu memang suka ikut band, pergi praktis malam-malam orang. Tahu kalau orang begini-gini kan orang cakap. Saya tengok dia ini nanti macam mana kalau dia boleh jadi penyanyi. Nah, sekarang penyanyi sudah. Yes. Komposer lagi, ada studio lagi. Nah, jadi sekarang sudah jadi penyanyi dan komposer dan saya pemilik betul bersyukur. Pemilik studio lagi dia bilang. Itulah orang bilang tidak apa biar orang cakap-cakap. Yang penting nanti akan datang biar orang buka mata sendiri. Yep. Oke Kak, jadi apa pencapaian pribadi yang kakak, ini yang saya mau dengar nih, apa pencapaian pribadi yang kakak sudah dapat? Ada kan ini pencapaian pribadi saya nih? Mana sudah pencapaian pribadi nih, kita boleh bagi kayak ini. Oke, pencapaian pribadi saya. Oke, salah satu dia, kita mau minta lah. Ini dia, bagi saja terus semua. Ini dia Kak. Tunjuk sana ini? depan kamera. Oke, ini undian terbanyak di Anugerah Carta Lagu Artis Sabah 2000. Ini macam kita ada nih dua-dua. Kita. Macam kita nih kan. Ya, kita kayak ini. Kelas. Ya, apa tajuk lagu masa kakak nih? Ini tajuk lagu masa ini Gema Derita. Gema Derita. Yang ditulis dan dikompos oleh Ateng, adik saya sendiri. Adik beradik juga yang buat nih. Yep. Ini masa ini yang si kakak nyanyi nih suara dia. Macam blues sudah, bukan? Macam blues yang tidak masa pertanding itu tidak orang suara macam kakak. Kakak juga lah yang paling mantap nih. Oke, ini dia. Salah satu dan seterusnya. Ini apa ini? Oke, ini pertandingan akhir juara Carta Lagu Dusun Sabah VFM RTM. Musim kelima tahun 2013-14. Naik juara 2000. Ini lagu apa nih Kak? Lagu Koili. Ya, sebuah lagu dalam bahasa Dusun Tindal, yaitu bahasa ibunda saya sendiri. Apa maksud dia kalau Koili berpaling? Berpaling. Dia memang lain maksud lah, kalau dusun ini lain sedikit. Atau desa? Sedikit. Di sini kan kalau dusun Tenggilan nih kalau kamu dengar betul dia macam bunyi Hindi sedikit. Ada Hindi? He. Oh, he. Nokuro he. Oh, begitu? Iya, macam itu. Baru saya tahu pula. Ada he. Kalau tempat lain macam di sini ada sebut, kalau sini ada sebut toruhe. Kalau dorong heran betul, mula itu perkataan toruhe, apa itu toruhe? Koili kama toruhe, apa itu? Berpaling sebentar maksudnya kan, tapi orang lain sebut, dusun-dusun yang lain sebut toruhai, bukan toruhe. Di Tenggilan juga ada begitu. Dia ada hehe. Iya. Oke, ini ada satu ilmu juga nih. Bagus. Oke, dan seterusnya pertandingan akhir macam apa dia dapat? Oh, ini juga ini hari yang sama juga. Hari yang sama, pertandingan yang sama juga. Mendapat anugerah penulis lirik lagu terbaik. Kebanggaan saya lah, boleh tahan. Sebab saya tulis lirik sendiri dan bahasa ibunda sendiri, dan saya betul-betul berbangga sebab dapat bawa bahasa ibunda sendiri jadi begini ya. Inilah satu kebanggaan kita kan Kakak. Jadi saya ada nampak nih satu piala. Ini yang piala juga. Ini yang tadi tuh. Berat betul loh. Undian terbanyak. Nah, inilah nih. Semuanya banyak lagi semuanya. Kalau kamu tengok di studio nih banyak dia punya piala. Tapi indahlah kita mau kasih tengok semua kan.
Cukup apa yang ada. Yang kecil-kecil aja. Nah, ini antara orang bilang pencapaian-pencapaian, orang bilang pribadi yang si Kak Jovita sudah dapat sebenarnya. Oke, jadi Belum kalah lagi apanya tuh. tidak. Oke Kak, jadi Lagi banyak. jadi macam Kakak sendiri buat seni kan, dia juga di studio ini juga Kakak milik bersama dengan suami. Jadi kamu orang buat lagu. Jadi siapa yang artis pernah Kakak kerjasama dalam album-album kah begitu? Macam ramai oh. Ramai ya? Kolaborasi macam kalau dalam Pertisa, sebelum Pertisa pun ada ramai macam bentukan sinding yang first saya rasa di apa tuh Sabar Record, bentukan sinding siapa Narcisius, LP, suami saya sendiri, Ateng, dan apa lagi? Udah kan sini, nggak ingat sudah. Nah, ini sebelah sini nih Kakak tengok sini sebab dia mau tengok artis-artis tuh, Bah. Jangan kamu heran Iya, ah. ramai. Ini banyak lampu banyak CD diorang. Ada juga Adex, apa lagi tuh? Siapa ramai. Ramai lah juga saya tidak boleh ingat semua. Ramai juga lah dibilang kan. Jadi macam-macam sekarang adakah project terbaru Kakak? Project terbaru, aduh, nggak tahu lah nih, PKPP ini. Saya sedang membuat single juga lah, sedang dalam proses buat satu lagi single. Balik-balik lah single, tapi belum lagi dikeluarkan sebab macam menunggu masih yang sesuai untuk dikeluarkan. Betul juga lah. Kadang-kadang kita tengok keadaan juga kan. Kalau macam sekarang ini macam belum lagi berapa mau keluar tuh. Jadi macam Kakak ni yang project yang akan datang ni adakah lagu berbahasa ibunda ataupun lagu bahasa Melayu mungkin? Sekarang ini sebenarnya saya fokus untuk buat lagu-lagu dalam bahasa ibunda. Ibunda. Begitu. Selain dapat mengetengahkan dan memperkenalkan bahasa ibunda sendiri, ya kalau bukan kita siapa lagi Ya, kan? betul. Kita mestinya lagu bahasa ibunda sendiri. Nyanyi lagu bahasa lain tahu orang dusun Tindal nyanyi bahasa lain. Kan jadi di sana pun orang boleh tahu kenal bah. Kita sambil menyanyi kita jadi duta bahasa ibunda kita sendiri. Begitu. Oke. Jadi itu yang artis-artis yang pernah Kakak kerjasama lah. Iya. Jadi macam Kakak sendiri kan kalau macam buat lagu, macam tiba-tiba ide datang tuh macam mana? Adakah Kakak tunggu dulu lirik dulu kah atau baru Kakak boleh buat melodi? Ataupun Kakak buat melodi dulu kah ataupun baru ada lirik? Macam mana kalau Kakak selalu? Saya macam free saja tuh mana-mana, dua-dua pun boleh. Dua-dua pun boleh lah. Tapi biasanya saya buat lirik lagu dulu. Memang lirik lagu dulu sebab bila lirik lagu tuh kau kena tengok dia sedih kan macam mana, takkanlah kau buat irama dia menarik-narik kan. Ya itulah tuh. Jadi kita tengok tuh lirik sesuai untuk lagu sedih kah macam mana. Jadi saya biasanya buat dari lirik lah. Dari lirik, oke. Itu ikut kesesuaian juga lah kan. Kesesuaian. Oke, jadi ada sedikit pandangan juga kata-kata dan juga pendapat kepada apa orang bilang adik-adik yang baru mau bergiat membuat lagu nih, apa sedikit pandangan Kakak? Oke. Bagi mereka yang berminat untuk bergiat dalam bidang seni ini, kalau rasa-rasa bakat tuh ada, teruskan. Dan kalau merasa banyak cabaran, pikir-pikir dulu orang lain yang terduluan dari kamu ini pun ada banyak cabaran dia. Jadi selagi ada minat teruskan. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jadi kena carilah orang bilang komposer yang berpengalaman nih. Bukan pasal apa, kadang-kadang kita mau tahu pengalaman dorang. Itu saja. Oke, jadi macam Kakak sepanjang menjadi komposer pegiat seni ni, apa pengalaman paling manis? Pengalaman paling manis bila lagu kita disiarkan di radio untuk pertama kali. Wah, tahun bila tuh? 89. 89, masa tu saya 5 tahun. Baru umur 5 tahun. Banyak betul kenangan manis nih kalau macam dalam bidang yang kau minat nih kan. Ya, memang. Manis, pahit pun ada juga. Pahit pun kali banyak juga. Pahit pun memang banyak. Oke Kak, jadi terima kasih, itu soalan yang terakhir kita. Jadi setiap episod saya akan membawa macam biasa duit raya yang merupakan sampul berisi jurnal lagu. Kita tidak tahu apa jurnal lagu ini, jadi diminta kita punya komposer jemputan untuk mencabut salah satu jurnal yang ada dalam kad ini. Jadi tanpa membahasa Kak, sila cabut salah satu. Mana satu yang hijau? Mana saja.
Ini warna merah jambu, warna biru, warna hijau. Ini ke hijau. Oke, hijau. Jadi Kak cabut. Betul Nanti nih sambil. nanti kau kasih tengok. Apa kau dapat? Jap. Mana tahu duit raya? Iya, itulah itu rezeki oh. Yes, duit raya saya. Blues. Oke, jadi kali ini Kak Jovita didenda untuk membuat sedikit lagu secara spontan dalam kategori blues. Oke, tanpa mau membahas, kita silakan Kak Jovita dengan membuat lagu secara spontan dalam kategori blues. Oke, 3, 2, 1. Risau, bukan ini mauku. Oh, risau. Nah, boleh kan? Boleh. Na 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 na. Na 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 na. Oh, ya, terus ya. Wow, itu mesti mau ada. Mesti masih jadi lagu tuh nanti. Oke, itulah dia seorang komposer yang sudah orang bilang lama daripada tahun 1989. Jadi apa kata-kata terakhir Kakak kepada orang bilang yang menonton rancangan kita ni, dan juga orang bilang buat kepada semua peminat-peminat Kakak yang suka lagu-lagu Kakak. Jadi silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para penyokong saya yang selama ini menyokong saya sehingga saya bertahan sehingga hari ini. Dan juga terima kasih kepada tim Kausar TV yang telah sampai ke sini pada hari ini. Dan pada yang suka lagu-lagu Kakak macam mana? Oke, kepada penggemar-penggemar lagu saya, teruskan menyokong lagu-lagu saya. Ya, suka lagu-lagu saya. Nantikan project yang akan datang. Oke. Jadi saya bagi mewakili Kausar TV juga terima kasih kami ucapkan terima kasih pada Kak Jovita. Semoga good luck dan orang bilang bahagia dan juga orang bilang sukses lah apa sih yang Kakak buat. Sama ada buat project ini kah, buat lagu kah apa saja. Iya, amin. Begitu juga jadi, dengan Hafiz. Ya, terima kasih juga. Jadi apapun kita akan berjumpa lagi dalam rancangan episode yang lain. Jadi Kausar TV dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi dalam rancangan Bah Membikin Kita Lagu.